Kasus penculikan bayi baru lahir di rumah sakit bukan lagi hal baru di Indonesia. Di banyak kasus, para penculik justru kerap menyasar rumah sakit sebagai target lokasi penculikan bayi karena minimnya pengawasan keamanan. Penculik biasanya membidik bayi baru lahir untuk memudahkan pengalihan identitas di akta kelahirannya. Rumah bersalin baik rumah sakit maupun puskesmas menjadi tempat paling banyak terjadi kasus penculikan bayi. September lalu, 2 bayi yang baru dilahirkan di 2 rumah sakit berbeda di kawasan Bekasi dan Garut diculik sesaat setelah dilahirkan. Pelakunya diketahui sama-sama mengenakan pakaian perawat lengkap dengan identitas. Penculik biasanya membidik bayi-bayi yang lahir di bawah usia 5 hari untuk mempermudah pengalihan identitas dalam bentuk pembuatan akta kelahiran. Penculikan bayi menjadi ajang bisnis sejumlah oknum. Tahun 2010, sebuah panti asuhan digerebek Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dinas Sosial dan Polresta Kota Bogor karena menjadi tempat adopsi ilegal. 3 bayi tanpa surat keterangan lahir ditemukan. Jaringan perdagangan anak biasanya memiliki agen di sejumlah kota untuk mendapatkan calon bayi yang akan dijual. Februari 2012, upaya penjualan 2 bayi kembar di Depok, Jawa Barat berhasil digagalkan. Bayi malang ini rencananya akan dijual dengan harga 40 juta rupiah untuk diadopsi secara ilegal. Sepanjang tahun 2011, polisi telah menangani 215 kasus penculikan yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, yang baru terselesaikan hanya 65%-nya saja. Kasus-kasus yang diupayakan atau berhasil ditangkap, diungkap dan sebagainya itu tidak berdampak menghentikan kasus-kasus ini. Berarti ada apa sebenarnya? Apakah ini jawaban atau tidak? Itu artinya kalau saya melihatnya ada demand dan supply. Jadi ada permintaan, ada pasar gitu loh. Nah, karena ada pasar itu, maka itulah menjadi ladang para sindikat untuk bergerak di situ. Selain sindikat perdagangan anak, penculikan bayi juga kerap kali dilatar belakangi keinginan pribadi untuk merawat sang bayi tanpa melalui proses adopsi resmi. Di Makassar awal November lalu, SU alias Mimi nekat menculik seorang bayi yang baru berusia 2 hari di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Ia pun menculik sang bayi dengan berpura-pura bekerja sebagai perawat rumah sakit. Lagi tidur semuanya bersama. Langsung keluar tusuk depan. Apa gunanya kamu memiliki itu? Iya. Apa gunanya? Ngapain kan? Hah? Mau dipiara. Rumah sakit diminta meningkatkan keamanan untuk mencegah kembali terjadinya kasus penculikan bayi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, negara seharusnya menjamin perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Regulasi ini juga mengancam para penculik anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Sayang realisasinya, pelaku penculikan anak hanya mendapatkan hukuman separuh, bahkan sepertiganya saja. Inilah Dilindungi. Tim Liputan